so high I'm hypnotized. Ibu Dian Novayanti. Ibu Dian Novayanti, dipersilakan di-unmute, Ibu Dian. Assalamualaikum, Ibu Dian. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Silakan, Bu Dian. Bu. Ya, mohon maaf saya off cam, Ibu, Bapak. Iya, silakan, Iya. Bu, Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Dwi, izin bertanya terkait pengunggahan dokumen ya pada PMM, kinerja PMM. Yang ingin saya tanyakan itu ini Bu, di awal kan kita memilih rapot mutu, indikator atau topik lah. Misalkan salah satunya ada disiplin positif atau terkait pengelolaan kelas misalnya. Nah, apakah setiap bukti dukung yang bersifat sertifikat atau yang laporan gitu ya di RHK yang kita pilih itu harus selalu judulnya atau topik yang kita bahas itu berkaitan dengan rapot mutunya, misalkan budaya positif. Kemudian saya melakukan praktik baik di lingkungan sekolah saya yang bukti dukungnya harus sertifikat. Apakah semua praktik baiknya itu harus berkaitan dengan budaya positif itu, atau ketika pelatihan mandiri di PMM, apakah selalu harus topik yang berkaitan dengan disiplin positif gitu ya di di raport mutunya. Begitupun webinar yang sekarang ini kan berkaitan dengan PMM. Apakah bukti dukungnya sertifikat yang kita dapatkan ini bisa diunggah untuk peningkatan kompetensi di RHK yang disiplin positif itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui yang kita upload adalah sudah sesuai dengan permintaan PMM gitu. Khawatirnya kita udah ngerasa sertifikat yang kita dapatkan dari pelatihan ini udah sesuai nih gitu. Ternyata misalkan nggak keterima. Nah, itu untuk mengetahuinya gimana tuh, Bu? Atau gimana ketentuannya? Itu aja sih sepertinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya yang untuk pertama itu bisa iya, bisa tidak. Ya, jawabannya itu opsional. Maksudnya kalau kita melakukan RHK pengembangan diri itu kita itu bebas Bapak Ibu ya. Tidak harus sesuai dengan indikator yang kita pilih sesuai rapot pendidikan. Karena itu sifatnya pengembangan diri itu pilih yang sesuai dengan minatnya Bapak Ibu dan sifatnya bisa efektif ya. Coba dibaca kembali. Nah, istilahnya di perdirjennya ya, bahwa kalau kita memilih RHK pengembangan kompetensi memang sesuai dengan minat kita Bapak Ibu. Tetapi ya jangan dilupakan bahwa kita itu selain berkontribusi untuk diri sendiri, tetapi juga bisa berkontribusi untuk sekolah. Ya, jadi kalau misalnya Bu Dian Novianti berkeinginan, misalnya saya ingin aksi nyata saya nggak mengerjakan disiplin positif, padahal yang indikator indikator kinerjanya itu disiplin positif misalnya, ya nggak apa-apa Bu. Misalnya Bu Dian mengerjakan yang fasilitasi pembelajaran, nggak ada permasalahan di di RHK pengembangan kompetensi, karena itu sifatnya kan pengembangan kompetensi guru untuk ASN itu sifatnya wajib ya, wajib dilakukan ya, minimal kan JP-nya itu 20 JP per tahun, 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi bebas, tidak harus sesuai dengan indikator di sana. Kemudian kalau saya contohkan saya Bapak Ibu ya, saya ini ambilnya RH-nya diskusi aktivitas interaktif. Sedangkan semua PMM-nya sudah saya kerjakan semua. Nah, PMM-nya yang golongannya fasilitasi pembelajaran, kemudian pembelajaran diferensiasi sudah semua saya lakukan tahun kemarin. Nah, maka dari itu kan saya kalau memilih yang itu kan nggak mungkin, kan sudah selesai. Maka saya beralih ke yang lain. Nah, itu makanya RHK pengembangan diri itu bisa sifatnya itu Bu Novi, kemudian bisa sesuai dengan yang indikator yang rapotnya atau bebas. Kemudian bagaimana cara mengecek apa yang dikirim di PMM itu sesuai ya. Kita buka ya Bapak Ibu ya.
Kita buka PMM ya Bapak Ibu ya. Sambil memberikan jawaban yang tadi ada jawaban. Caranya ngecek RH-nya itu seperti apa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini kan yang pertama itu ini kan yang observasi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ini dokumentasinya itu nanti mengisi formulir persiapan ya. Kemudian nanti dokumennya itu modul ajarnya ya. Modul ajarnya yang diunggah itu yang 1 kali pertemuan saat observasi Bapak Ibu ya. Dokumennya itu sesuaikan dengan kurikulumnya. Kalau K13 ya K13, kalau yang sudah kurmer ya kurmer. Tetapi kalau yang misalnya K13 supaya ada integrasi P3, sisipkan integrasi P3-nya itu ya Bapak Ibu ya. Dan beri keterangan perilaku-perilaku yang dianjurkan saat observasinya. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa memilih indikatornya yang mana, misalnya memfasilitasi kegiatan ini. Jadi nanti di modul ajarnya itu berikan misalnya kasih tanda warna hijau atau biru atau kasih keterangan di tabel sampingnya. Ini loh perilaku yang saya tunjukkan supaya aktivitas interaktifnya itu terlihat. Modelnya tidak ada yang baku Bapak Ibu, jadi suka-suka Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih kemerdekaan ya. Seperti itu, kemudian Bapak Ibu jangan langsung istilahnya kumpulkan. Kalau langsung kumpulkan itu nanti nggak bisa diedit lagi Bapak Ibu ya. Diingat-ingat Bapak Ibu, jadi jangan sekali-sekali klik kumpulkan karena itu nggak bisa diedit lagi. Kemudian kalau kita lihat ini, saya balik ya Bapak Ibu. Kalau di RHK itu RHK pengembangan kompetensi. Nah ini Bapak Ibu caranya ngecek apa sih kemarin RHK yang saya buat. Itu ngeceknya di sini Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu, nah ini saya lanjutkan ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngeset 3, isiannya 3 Bapak Ibu ya. Kalau ngeset 5 ya isiannya 5. Nah kalau saya setting 3 terus dapatnya 5, saya taruh di mana? Jawabannya ya isi sesuai dengan yang 3 itu Bapak Ibu. Caranya ngeceknya benar atau enggak ya. Narasumber berbagi praktek baik. Caranya ngecek ya dicek ya Bapak Ibu ini. Dokumennya betul atau tidak isinya. Nah ini nanti yang ngecek itu bukan PMM tetapi kepala sekolahnya. Nah nanti. Kan ini kan tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Yang mempertimbangkan adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolahnya kan akan ini kan di sini ada tulisannya melebihi dari ekspektasi kan Bapak Ibu ya. Nah ini 128 poin. Nah ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu belum selesai ya, ini kalau misalnya webinar ya Bapak Ibu ya, ini webinarnya itu saya masih punya 2. Nah, ini masih kurang 2, maka saya nggak bisa kumpulkan ini semuanya. Maka dari itu nanti di istilahnya di dashboardnya KS tidak terlihat Bapak Ibu sudah selesai atau tidak karena prosesnya masih lanjutkan draft. Jadi nggak bisa melihat dan ngecek ya Bapak Ibu. Kemudian kalau tugas tambahan, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti saya berikan contoh yang wali kelas dan tugas piket. Itu Bu Dian yang pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Ibu Dwi atas jawabannya untuk Ibu Dian Novanti. Sekarang kita pindah ke kolom chat. Saya akan langsung bacakan 2 pertanyaan karena pertanyaan masing-masing cuma 1, yaitu dari Ibu Sultanah dan Ibu Alfia. Pertanyaan pertama Bu, untuk perilaku guru yang berdisiplin positif,
tadi apakah bisa untuk anak TK dan apakah langkah-langkahnya sama juga? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Ibu Alfia, apa yang harus saya upload di PMM dan saya penilik? Seperti itu, Ibu Dwi, persilahkan. Yang pertanyaan keduanya diulangi, Pak. Apa yang harus saya upload di PMM sedangkan saya adalah seorang penilik, itu dari Ibu Alfia. Penilik ya. Yang untuk pertama jawabannya penerapan disiplin positif itu konteksnya itu sesuaikan dengan usia muridnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdiskusi dengan murid, terutama kalau kita TK ya Bapak Ibu, kalau ngomong dengan anak TK tentu saja kita nggak bisa ngomong dengan layaknya seperti anak di SD atau SMP karena kognitifnya itu masih yang konkret-konkret ya. Jadi konkretkan misalnya misalnya kalau dia buang sampah sembarangan itu ya, buang sampah sembarangan itu nanti konkretkan misalnya kelasnya itu suasana kelas yang bersih, kemudian suasana kelas yang kotor gambar ya. Jadi kamu sukanya pilihannya yang sebelah mana? Misalnya yang kelasnya yang bersih atau yang kotor. Nah nanti, oh saya nggak suka yang kotor. Kenapa? Ini karena bisa bau, bisa ada penyakit, itu seperti itu kan. Nah itu tadi kamu membuang sampah. Kira-kira itu mencerminkan kelasnya yang kamu inginkan atau yang tidak ya seperti itu kan konkret ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bicara sesuai dengan konteks jenjang umurnya muridnya. Nah seperti itu Bu yang untuk penerapan disiplin positif. Ngobrolnya pun kita nggak bisa ngobrol sesuai teks ya Bapak Ibu. Jadi ngobrol yang bisa diterima dan masuk akal untuk anak usia TK. Kemudian yang untuk penilik ya Bapak Ibu, saya terus terang belum pernah tahu ya kalau yang penilik. Nanti saya akan coba tanyakan di tim PMM atau mungkin Ibu bisa nanti kirim screenshot tampilan kinerjanya modelnya seperti apa untuk Ibu Terima tadi kasih. ya. Jadi nanti japri saya Bu ya, saya akan bertanya juga ke tim PMM karena yang kami pastikan tahu itu pengelolaan kinerja untuk guru dan KS sementara ini. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Jadi ini khusus untuk Ibu Alfa nanti boleh langsung jawab Ibu Dwi terkait karena posisi Ibu sebagai penilik sementara untuk PMM hanya untuk guru dan kepala sekolah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang resen. Ini kita langsung ke bapak-bapaknya dulu. Bapak Abidin SDN 01 Lebak, dipersilakan Pak Abidin. Ya, mohon maaf Pak, tadi yang akan saya tanya tadi sudah ditanya dengan Ibu Dian yang pertama tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke Ibu Latifah Lulu, dipersilakan Ibu Latifah Lulu. Assalamualaikum Ibu Latifah. Oke, kita skip kalau tidak ada. Oke, kemudian ke Ibu Minahati, dipersilakan Ibu Minahati. Assalamualaikum Ibu Minahati. Oke, belum. Oke, kita lanjut ke Bapak Lukman. Assalamualaikum Bapak Lukman. Pak Lukman. Oke, belum juga. Kita lanjut lagi ke Ibu Mardiana, dipersilakan Ibu Mardiana. Assalamualaikum Ibu Mardiana. Waalaikumsalam Bapak. Suaranya kecil Bu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar. Kedengaran Pak? Sama-sama. Kedengaran jelas banget. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Anwar, Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bu Dwi, Pak Anwar, saya dari Aceh ini Bu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali ini sebenarnya masalahnya makin dikulik makin banyak yang mau ditanyakan. Dari semalam mau tanya susah kali angkat tangan nggak dapat ya. Maaf Bu. Alhamdulillah. Tapi Bu Dwi, saya mau bertanya, ini masalah kami kan guru SD. Di SD kalau di guru SD itu di RH-nya itu enggak ada itu kan yang pilihan wali kelas ya kan. Jadi administrasi kami itu di bagian mananya nanti akan kami upload. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana format untuk guru piket? Apa kalau kita di sekolah sekarang ini kan ada buku piket itu dari untuk 1 bulan misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu dan diisi oleh setiap guru. Nah, apakah itu yang kita PDF-kan ataukah bisa kita buat satu format khusus untuk kita saja, Bu? Jadi satu format PDF yang isinya memang kegiatan kita saja, tidak termasuk kawan-kawan kita ataukah bisa secara kolektif? Itu saja Bu, 2 pertanyaan. Terima kasih Bu Dwi, Pak Anwar atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Silakan Bu Dwi. Baik ya. Untuk yang guru SD Bapak Ibu ya, kan memang tidak ada statusnya wali kelas karena guru kelas itu adalah guru yang semuanya ada di kelas itu mengampu semua pelajaran kecuali yang guru agama dan PJOK kan yang untuk SD. Karena dari itu nanti yang harus dilaporkan itu Ibu hanya bertugas yang untuk yang indikator praktek pembelajaran, Bu. Ya, jadi 1 RPP yang diunggah, tetapi dokumen akuntabilitasnya, Bapak Ibu, dokumen akuntabilitasnya itu yang untuk KKS, itu perangkat ajarnya diperlihatkan. Itu saja ngetesnya. Itu dokumen akuntabilitas itu sebagai bukti bahwa perilaku kerjanya Ibu itu berkomitmen, jadi menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai guru kelas yang menangani semua masalah yang ada di kelas itu, bertanggung jawab layaknya sebagai wali kelas. Untuk dokumentasinya tidak perlu di-upload karena di tugas tambahan yang untuk guru SD itu kan nggak ada istilahnya wali kelas. Jadi cuma dokumen akuntabilitasnya itu yang nanti disampaikan kepada kepala sekolah atau kepada tim PK-nya. Kalau misalnya memakai tim PK. Kemudian yang untuk piket ya itu opsional sebenarnya. Saya bisa menyarankan Ibu bisa membuat format sendiri, tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya diperlukan bukti dukung Bapak Ibu, yang laporannya itu yang bukunya itu bisa di-scan, nanti linkkan ya Bapak Ibu, buat kayak barcode. Barcode yang isinya PDF-nya, jurnalnya, piketnya. Nanti kalau misalnya di bagian depannya itu isinya hari ini Bu siapa tadi? Bu siapa Pak Anwar? Saya nggak enak kalau nggak sebut nama orangnya. Oh, di depan sebentar Bu. Bu apa siapa namanya Bu? Saya kebiasaan Bu soalnya kalau misalnya enggak Ya, Bu Mardiana ya. Ya. Jadi Bu Mardiana bisa membuat laporan secara individu tugas-tugasnya Bu Mardiana ketika menjadi guru piket. Bisa membuat format Excel ketika misalnya tanggal 3 Maret saya berada di kelas ini mempiketi ini saat pembelajaran ini. Kemudian tanggal 7 Maret misalnya saya mempiketi ini. Kalau misalnya diperlukan foto selama kegiatan piket, Ibu bisa minta bantuan murid. Anak-anak tolong saya difotokan ya, kalau saya lagi piket, itu bisa minta bantuan murid. Kalau murid diminta bantuan pasti mau. Kemudian selain itu dokumentasinya Bu Mardiana bisa tadi ya, buku jurnalnya yang buku besarnya itu bisa di PDF, kemudian buat QR code atau linknya. Jadi nanti kompres dokumennya nggak akan terlalu berat. Ya itu ya Bapak Ibu caranya menyikapi untuk dokumen-dokumen yang sekiranya bisa lebih dari 10 mega. Atau kalau misalnya coba dikompres dulu pakai kemarin yang big PDF, kalau misalnya ukurannya masih lebih dari 10 mega, ya memakai tadi QR code atau link Google Drive.
Itu Bu Mardiana. Oke, terima kasih Bu Dwi atas jawabannya. Semoga ini bisa eh, menambah wawasan bagi Ibu karena memang itu tadi ada di tingkat SD ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sebentar saya cari dulu Ibu. Oke. Kepada Bapak Rudi Mulyadi, dipersilahkan di-unmute Pak Rudi Mulyadi. Assalamualaikum Pak Rudi. Oke, tidak ya? Nggak ada. Bentar. Saya balik lagi ke kolom chat. Izin bertanya Bu, untuk rekap kehadiran guru yang diupload itu mulai dari Januari, Juni, sepertinya udah dijawab sama Ibu ya. Oke, Jadi untuk rekapannya itu sekali lagi variasi modelnya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang kepala sekolah itu kalau misalnya kabupatennya itu punya aplikasi ya, misalnya ada aplikasi manajemen ASN tentang kehadirannya di sekolah, itu bisa memakai rekap itu. Ya, kan tiap daerah punya ya sistem informasi manajemen ASN, itu bisa mengambil Excel rekap kehadiran. Kalau misalnya tidak ada, bisa disikapi juga membuat Excel sendiri. Jadi misalnya rangkumannya semua guru ada misalnya 40 guru, di Januari itu kehadirannya berapa persen. Misalnya kalau seharusnya dia bisa datang 24, ternyata 23, berarti kehadirannya misalnya 96%. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi itu diuploadnya bulan Juni ya Bapak Ibu, jangan sekarang. Tetapi mulai sekarang direkap. Itu yang ngerekap adalah kepala sekolah. Jadi nanti yang mengupload itu kepala sekolah. oke, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kepada Bapak Heri Sutrisno, dipersilakan di-unmute Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Oke, sepertinya belum. Kita lanjut lagi. Ibu Fitri Sulistiorini. Assalamualaikum Ibu Fitri. Oke, sepertinya kita langsung Ibu Lilik Juliati Darsono, dipersilahkan Ibu Lilik, di-unmute Ibu Lilik. Assalamualaikum Bu Lilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak. Oh, Bapak Afwan. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih pada Pak Afwan dan Ibu Dwi Ya, mohon maaf. memberikan kesempatan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu untuk modul ajar atau RPP yang harus diupload. Itu untuk fokus perilaku yang diobservasinya apakah harus dimasukkan ke dalam modul ajar atau hanya gambaran bagi kita supaya nanti ketika ada pembelajaran harus fokus perilakunya itu yang diobservasinya seperti itu. Apakah dimasukkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, penekanan untuk ini yang pelatihan mandiri. Yang aksi nyatanya tadi kan nggak apa-apa ya, itu fleksibel atau karena pengembangan diri jadi bebas untuk yang memilih kita yang mana saja ya, tidak sesuai dengan indikator yang kita pilih, karena sebagian besar sampai sama halnya dengan Ibu Dwi, saya itu aksi nyatanya sebagian sudah di validasi. Jadi nggak apa-apa ya untuk yang lain saja untuk pemilihan pelatihan mandirinya, topiknya tidak sesuai dengan indikator ya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi Bapak yang untuk perilaku yang misalnya ingin ditampilkan Bapak, itu sebetulnya nggak ada yang baku ya. Istilahnya mau dituliskan di dalam modul ajarnya atau tidak, yang penting itu perilakunya itu muncul di dalam observasi praktek pembelajaran. Cuma kalau misalnya Bapak tidak yakin ya,
tadi itu kan sudah saya sampaikan misalnya ya, kalau kita membangun komunikasi positif, tadi saya di situ saya kasih tanda kurung, perilakunya guru mengingatkan kembali kesepakatan kelas, itu akan lebih kelihatan tersurat, maksudnya langsung kelihatan di modunya. Jadi nanti observernya, oh ini di modulnya sudah ada, tinggal ngecek nanti saat praktek pembelajarannya, muncul apa benar yang itu ya. Misalnya kalau misalnya di modul ajarnya itu muncul, tapi di praktek pembelajarannya itu tidak muncul, berarti masih belum efektif dilakukan. Itu kan ada pilihannya nanti Bapak Ibu, tantangannya ada yang belum efektif, ada yang belum efektif tetapi sudah dilakukan, ada yang sudah efektif dan sudah terlihat gitu. Ada pilihan-pilihannya, nanti kan itu observernya bisa milih yang itu pilihannya, sehingga nanti kalau tersurat kelihatan, cara ngeceknya observer itu lebih mudah. Kita tujuannya ingin mempermudah atau mempersulit ya itu. Ya seperti itu ya Pak. Kemudian yang untuk aksi nyata tadi, RHK pengembangan kompetensi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, itu pilihan dari Bapak Ibu. Ya, pilihannya bebas ya. Jadi Bapak Ibu mau menentukan apa itu sebenarnya bebas. Mau pilih yang mana itu bebas. Bebasnya itu Bapak Ibu ingin yang tantangan yang tidak terlalu menantang, yang menengah, atau yang perlu tajam tantangannya. Contoh yang tantangan tajam ya, itu menjadi penelaah aksi nyata. Penelaah aksi nyata itu syaratnya kan minimal aksi nyatanya Bapak Ibu harus lolos semuanya minimal 7. Tetapi itu akan bersaing lagi dengan ribuan guru. Nah, kemarin saya ikut yang batch 1 Bapak Ibu ya, batch 1, tapi saya masih ada kekurangan sehingga nggak lulus di praktiknya yang satu itu memang saya kurang cermat ya, jadi nggak lolosnya itu yang mendaftar Bapak Ibu 2.800-an ya, penelaahnya sudah disampaikan. Yang lolos sebagai peserta pelatihan saat itu sekitar 206, sekitaran segitu, 206 apa 216 itu ya. Dari 216 itu yang lulus 157. Ya Bapak Ibu ya, itu tantangannya luar biasa. Nanti ya untuk yang kurator perangkat ajar juga sama Bapak Ibu. Syaratnya Bapak Ibu kontribusi perangkat ajarnya harus banyak dulu. Ini kok saya loading whiteboard ya. Oke, di escape dulu Bu. Saya escape. Oke, silakan Bu. Nah, jadi tantangannya, pilihannya RHK-nya Bapak Ibu disesuaikan dengan kompetensi dan kapasitasnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika memilih, Bapak Ibu harus benar-benar paham apa RHK yang dipilih. Kalau yang istilahnya menjadi penelaah semuanya itu levelnya memang agak tinggi semua Bapak Ibu. Bukan yang untuk level sekolah Bapak Ibu ya. Seperti itu karena melalui seleksi. Yang untuk cerita praktik baik itu mereka harus lulus pelatihan cerita praktik baik dulu. Kalau praktik baiknya sudah terbit, mereka ada istilahnya pelatihan kembali, namanya pelatihan kurator atau penelaah. Ya itu juga seleksi lagi. Jadi berjenjang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ingin menjadi penelaah, aksi nyatanya diperbanyak, diselesaikan, atau mulai dari sekarang berlatih membuat ide praktik baik, sehingga nanti kalau misalnya ada kegiatan pelatihan praktik baik, Bapak Ibu sudah siap. Itu ya Pak, siapa tadi namanya, Pak Lili. Oke, iya untuk ya Pak Lili Juliet Darsono. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sekarang saya izin pindah ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Diah Maria Ova. Ini Bu Dwi, untuk tugas tambahan sebagai tim PKG, minta tolong contoh RHK-nya. Kemudian yang kedua dari Ibu Mariana Ese dari SMK Negeri 2
itu bertanya, Bu, tolong diberi satu contoh tugas tambahan yang kepala bengkel, karena kalau di SMK itu pasti ada kepala bengkel. Nah, Bu, yang pertama tadi tugas tambahan tim PKG, RH-nya seperti apa? Yang kedua, tugas tambahan kepala bengkel, contohnya itu seperti Iya. apa? Mangga, silakan Bu. Aduh, ini pertanyaan agak berat-berat ya Bapak Ibu ya. Kalau tugasnya tim PKG ya, itu nanti kan harus ada laporan ya. Jadi yang pertama harus ada mestinya SK tim PKG dulu. SK penunjukan bahwa Bapak Ibu menjadi tim PKG. Kemudian ada jadwal kegiatan PKG-nya harus ada. Kemudian nanti misalnya lembar catatan observasinya saat PKG itu harus ada. Kemudian RPP dari guru yang diobservasi harus ada juga. Itu pastikan dokumennya pasti akan berat Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sarankan. Kalau dokumentasinya itu berat, itu bisa diakali ya dengan cara pakai link atau QR code ya tadi ya. Seperti itu. Jadi nanti dokumentasinya menjadi ringan dan nggak sampai 10 mega. Dokumentasinya seperti itu. Kemudian ada foto-foto saat Bapak Ibu melakukan PK. Ya, PK-nya kalau misalnya dokumentasinya Bapak Ibu pasti bisa misalnya melakukan PK Bu Guru X pada tanggal ini di jam pembelajaran ini. Nah, situasi kelasnya berikan foto-foto misalnya yang mewakili di awal pembelajaran, kemudian saat kegiatan inti, kemudian sampai misalnya ada produk siswa. Itu yang harus ada di dalam laporan PKG, tim PKG. Jadi yang harus ada SK-nya, kemudian jadwalnya, kemudian modul ajar yang diobservasi, kemudian juga dokumentasi. Itu yang harus ada. Formatnya nggak ada yang baku Bapak Ibu ya. Di PMM itu sudah bertebaran contohnya. Jadi silakan ambil. Yang pasti kelengkapannya yang harus ada minimal tadi. Kemudian kalau yang kepala bengkel Bapak Ibu ya, saya ini tidak punya pengalaman di di jurusan SMK, karena yang saya punya pengalaman itu kepala lab dan kepala perpustakaan. Ya, kalau kepala lab otomatis ya program kerja laboratorium dan SK penunjukannya Bapak Ibu sebagai kepala lab. Harus ada SK penunjukan sebagai kepala lab. Kemudian kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat diklat, ya cantumkan itu. Misalnya sertifikat diklat kepala lab ini ya harus ada. Kemudian program kerjanya itu apa saja Bapak Ibu pasti punya kan? Nah, kalau misalnya butuh nanti saya berikan contoh program kerja kepala laboratorium. Kemudian nanti setelah itu nanti di kegiatan bulanannya itu termasuk misalnya menjadwalkan laboratorium itu dipakai untuk siapa saja. Ya. Kemudian pemakaian alat dan bahan itu laporannya ada dibentuk dalam Excel. Kemudian misalnya ada kerusakan barang ya, ada yang pecah itu dilaporkan. Kemudian misalnya inventarisasi atau keperluan bahan yang perlu ditambah karena habis dan lain sebagainya itu ada di dalam laporan itu. Kalau yang kepala lab. Kalau yang kepala perpustakaan itu sama juga. Jadi program kerja kepala perpustakaan itu harus ada ya. Kemudian setelah itu nanti inventarisasi buku ya, terus kemudian katalogisasi, kemudian pencatatan kehadirannya pengunjung perpustakaan, dia dibuat diagram apa naik apa turun, kemudian pencatatan lagi kalau misalnya ada saran tentang buku yang diinginkan murid dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, itu tugasnya dari kepala perpus. Nanti saya akan berikan contoh program kerja dan laporannya di bukti dukung ya Bapak Ibu. Kalau yang untuk kepala bengkel sesuaikan hampir sama Bapak Ibu dengan kepala laboratorium. Jadi di situ pasti ada program kerja lab, kemudian jadwal penggunaan bengkelnya itu seperti apa, penjadwalannya, kemudian inventarisasi bahan dan alat yang ada di bengkel itu, kemudian pelaporannya penggunaan bengkel dan juga kerusakan-kerusakan yang terjadi ya, atau misalnya
apa itu ingin penambahan alat apa dan bahan apa yang ada di bengkel itu semuanya ada di dalam laporannya kepala bengkel. Itu Pak Anwar. Oke, terima kasih Ibu karena ini tadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mariana ST dari SMK Negeri 2 Banda Aceh terkait tugas tambahan untuk kepala bengkel. Oke, sekarang kita lanjut dulu kepada Bapak Heri Pramujo, dipersilahkan Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri, Pak Heru Pramujo. Assalamualaikum. Halo Pak Heru. Oh, Oke, ini silakan Pak ada Heru. pertanyaan. Oh, Ini suaranya tidak ada, terdengar. ya. Nanti contoh yang untuk kepala lab sama kepala perpus ada Bapak Ibu saya upload ya. Oke, Contoh siap Bu. laporannya sama programnya. Cuma itu tahunnya mungkin 2 tahun yang lalu soalnya saya sekarang nggak jadi kepala lab dan kepala perpus ya. Oke, Sesuaikan tahunnya nanti. siap Bu. Pak Heru, sepertinya mungkin masih bermasalah di audionya ya. Oke, kita lanjut dulu ke bapak-bapaknya, ke Kang Dian, SMPN 3 Dompu. Kang Dian, Assalamualaikum. Oke, Mas. Masih belum Kang Dian. Kepada ini mungkin Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu. Assalamualaikum Ibu Sri Rahayu. Oke, mungkin kita ke Ibu Mariana. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon pencerahan atau petunjuk dari Ibu Dwi. Tadi dibahas tentang kesepakatan kelas ya Bu. Nah, Iya. kebetulan saya tuh di pelatihan mandiri di topik kurikulum merdeka kalau nggak salah. Saya membuat aksi nyatanya itu membuat kesepakatan belajar biologi. Kebetulan saya belajar biologi di kelas 10. Itu langkah-langkahnya persis yang Ibu tadi sampaikan, pakai kartu, anak suruh nulis, kemudian ditempel di depan, dibahas. Hanya akhirnya saya yang sudah disepakati itu diketik, kemudian dibuatkan poster, ditempel dan ditandatangani oleh saya sebagai guru, kemudian oleh KM dan sekretaris, dan sekarang udah ditempel. Dan itu udah saya buatkan aksi nyata 2 minggu yang lalu Bu. Alhamdulillah sampai sekarang masih menunggu validasi. Kemudian yang kedua, saya juga membuat aksi nyata di topik Merdeka Berubah tuh apa ya itu. Alhamdulillah sampai udah 2 minggu masih menunggu validasi. Itu mohon petunjuknya Bu, karena saya target di RHK itu ada aksi nyata 1. Nah, itu saya agak degan itu sampai sekarang belum gitu. Nah, untuk yang kompetensi yang lain, alhamdulillah untuk yang di kelas seperti ini saya targetnya 2 udah tercapai dengan bulan ini. Kemudian yang satunya lagi itu sebagai guru PAMO, lagi menunggu ini dari LPTK-nya, mudah-mudahan lancar. Jadi mohon petunjuk yang aksi nyata yang belum itu Bu, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua Bu, kebetulan saya sebagai wakasek kurikulum kita dikasih mandat oleh kepala sekolah untuk merekap kehadiran guru. Nah, di situ kan di RHK itu secara otomatis ya Bu ada kita harus action di kelas gitu. Kalau tidak salah di yang pertama sekali gitu di luar pengembangan kompetensi itu ada yang seperti tadi ada SK, ada jadwal, kemudian kita membuat RPP, kemudian action di kelas, kemudian ada harus mengupload KSP, mungkin itu oleh kepala sekolah. Nah, untuk daftar hadir di kelas, nah Bu, itu apakah daftar hadir tatap muka? Karena saya juga di sini sebagai wakasek kurikulum setiap hari itu ada daftar hadir tatap muka di kelas guru itu.
kemudian ada daftar datang ke sekolah, daftar hadir ke sekolah gitu. Walaupun tidak masuk kelas, kebetulan di saya ada kakak itu 1 hari tidak masuk ke kelas, tapi ke sekolah kan tetap datang karena ada absen aplikasi itu. Nah ini intinya untuk kehadiran itu apakah yang di tatap muka atau datang ke sekolah? Terima kasih Ibu. Ya Ibu, jadi kalau yang kita lihat ya di pengelolaan Dirjen itu, kalau kehadirannya itu rangkuman kehadirannya itu disepakati KS-nya apakah memerlukan yang misalnya kehadirannya tatap muka atau hanya bersifat kehadirannya itu SIA-nya itu. Jadi nggak ada khususan, jadi bisa disepakati kalau misalnya inginnya itu semuanya direkap tatap muka bisa, inginnya hanya kehadirannya secara umum SIA-nya atau izinnya atau cutinya itu juga bisa. Jadi itu merupakan apa itu ya, kebijakan dari kepala sekolah itu ya Bu ya. Kemudian yang untuk aksi nyata, nah ini sambil menjawab pertanyaan yang belum bisa beraksi nyata Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu kalau memilih aksi nyata itu nanti memilih aksi nyata yang paling mudah dirasa itu oleh Bapak Ibu. Kan biasanya ada beberapa pilihan. Iya. Mana yang sekiranya bisa mudah dilaksanakan ya, tidak memberatkan. Kemudian ini langkah-langkahnya umum ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat aksi nyata itu pasti yang ribetnya itu di persiapan pelaksanaan dan dokumentasi Bapak Ibu. Kemudian nanti ya yang harus wajib itu dokumentasi dan umpan balik dari udah ada ya. Itu wajib Bapak Ibu harus ada. Kalau 2 ini tidak ada nanti pasti akan dikembalikan. Saran saya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang masih belum banyak aksi nyatanya, minta bantuan ditelaah temannya yang sudah banyak aksi nyatanya, ya yang sudah tervalidasi. Supaya apa? Mengurangi resiko aksi nyata dikembalikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat aksi nyata, minta telaahkan temannya yang misalnya aksi nyatanya sudah lebih dari 10. Itu ya Bapak Ibu. Minta tolong Bapak Ibu, tolong ini telaahkan aksi nyata saya. Ini kurangnya apa? Sehingga nanti saya perbaiki dulu sebelum saya upload. Daripada saya upload, habis itu nunggu lama 1 bulan, ternyata dikembalikan, habis itu nunggu lama lagi Bapak Ibu. Jadi mending kita mendapatkan komentar pedas dari teman sendiri daripada kita dikembalikan habis nunggu. Iya, terima kasih. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Kemudian, Ibu. ini selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat aksi nyata harus ada keterangan yang jelas, jangan cuma foto-foto Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya ada tulisannya aksi nyata topik 1 ini tidak jelas, topiknya apa. Nah, ini Bapak Ibu biasa ini kalau kita membuat aksi nyata itu kayak kita itu kenal pada diri kita sendiri. Padahal yang memvalidasi kan tidak kenal sama kita ya Bapak Ibu ya. Tulislah lengkap nama sekolahnya, logonya sekolah, institusi, gurunya Bapak Ibu guru apa ya Bapak Ibu, ditulis di situ. Kemudian biasakan dokumentasinya itu ada keterangan yang jelas Bapak Ibu ya. Terus jangan irit Bapak Ibu ya, fotonya itu yang agak besar-besar supaya kelihatan slide-nya ya, jangan ukuran kecil-kecil gitu ya, kasihan yang ngoleksi. Nah, dokumentasinya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu pakai link YouTube, kasih nama screenshot YouTube-nya, kemudian kasih linknya. Nah, kemudian kalau tangkapan layarnya itu yang seperti ini Bapak Ibu, harus ada waktunya. Ini menunjukkan Bapak Ibu memang melakukan umpan balik kalau yang pakai Google Form atau pakai yang aplikasi yang lain. Kalau misalnya pakai WA Bapak Ibu, ini saya kasih contoh ya. Ini sebetulnya 5 itu terlalu banyak Bapak Ibu.
4. Jadi satu slide itu isinya 4 aja, 1, 2, 3, 4. Supaya bisa terlihat oleh tim validator. Kemudian kalau misalnya pakai kertas manual, harus ada nama, kemudian tanda tangan sama tanggalnya Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau membuat aksi nyata itu seperti itu. Kalau 2 minggu itu waktu normal Bapak Ibu ya. Waktu normal untuk validasi. Saya tadi sudah ngomong ya Bapak Ibu ya. Jumlah validatornya itu cuma 150 orang. Yang dari guru. Kemudian ditambah lagi dengan tim PMM. Sedangkan sekarang yang antri validasi itu lama. Kemudian kalau Bapak Ibu inginnya agak cepat ya caranya, itu tanggapannya harus lebih dari 10 Bapak Ibu ya. Tanggapannya itu dari mana? Ketika Bapak Ibu membagikan aksi nyata. Ya. Jadi kalau aksi nyatanya cuma ditanggapi 1 orang, itu antrinya pasti akan lama. Tapi kalau lebih dari 10, itu akan cepat naiknya ya Bapak Ibu, kan kayak ada peringkatnya itu. Ya, jadi aksi nyata itu segera bagikan kepada orang lain sehingga dikomentari. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pasang RHK ya, misalnya meng-RHK-kan 1, Bapak Ibu kerjakan aksi nyata 2 atau 3. Ya, sebagai istilahnya sedia payung sebelum hujan. Itu ya Bapak Ibu ya. Istilahnya kita itu prepare ya. Nunggu mana yang paling cepat divalidasi, itu nanti yang kita pakai untuk bukti dukung. Karena kita nggak tahu mana yang cepat divalidasi, mana yang lama. Kemudian saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin yang cepat ya, pilih yang tanpa kemitraan. Ini saya nggak jelekan yang kemitraan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang kemitraan itu rata-rata validasinya 3 bulan lebih. Itu ya Bapak Ibu tentang aksi nyata. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Samsudin. Bapak Samsudin, Assalamualaikum Pak Samsudin. Pak Samsudin. Halo, Assalamualaikum Pak Samsudin. Pak Anwar, ini ada dari Bu Sumaryati, nah nulisnya berulang kali. Kalau misalnya indikator yang ekspektasi itu seperti apa? Iya, Yang saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu istilahnya mengupload untuk yang indikator praktek ekspektasi, saya belum membaca ya, nanti saya akan coba baca. Tetapi kalau saya melihat dari ekspektasinya Bapak Ibu, kalau kita menanggapi jawaban murid ya, misalnya kalau ada murid berdiskusi, kemudian ada jawabannya nyeleneh ya, kita jangan langsung menyalahkan, tetapi berikan dia kesempatan, mengapa kamu kok menjawab seperti itu, berikan alasanmu. Nah kita itu menunjukkan kita itu ada ekspektasi yang baik kepada murid. Jangan langsung, jawaban kamu ngawur itu ya, itu perilaku yang seperti itulah. Nah, itu contoh-contoh cara kita itu mengekspektasi murid, jadi tidak langsung menjadi dia itu sebagai anak yang ngawur dalam menjawab. Itu contoh kalau di pembelajaran Bapak Ibu. Sama ketika murid ketika bertanya juga, menjawab atau bertanya. Jadi pertanyaan murid itu kan kadang ada yang nyeleneh, ada yang langsung sesuai dengan apa yang ditujukan. Itu kena berikan alasan atau mengapa kok jawaban kamu seperti ini. Ayo coba kita diskusikan bersama anak-anak, atau kenapa kok sampai kamu bisa menemukan pendapat yang lain. Nah, jadi kita itu meresponnya itu dengan positif. Ya, itu adalah ekspektasi yang kita berikan kepada murid. Lah kalau misalnya dimasukkan ke dalam penilaian Bapak Ibu, itu kan kayak misalnya di dalam KKTP-nya. Jadi nanti murid produk-produknya murid itu apakah sesuai rubriknya, apakah sesuai yang Bapak Ibu ekspektasi harapkan, itu bisa seperti itu. Saya terus terang memang belum baca yang untuk perilaku yang sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu. Nah, itu akan saya jawab besok kalau lebih lengkap. Jadi saya harus
membaca dulu indikator perilakunya yang apa yang disarankan. Tetapi kalau yang secara umum ekspektasi guru pada murid seperti itu. Kemudian juga ketika misalnya murid itu memberikan apa ya umpan balik kepada kita atau kepada teman, kalau misalnya ada yang perkataan yang kurang baik dari dia itu sampaikan ya, sampaikan secara positif. Bisa langsung bertanya kepada temannya, anak-anak bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang tadi sudah disampaikan teman kamu? Apakah kalian sependapat ataukah mungkin ada alasan lain ya terkait pendapatnya temanmu? Itu jadi kita itu membangkitkan kemampuan berpikir murid. Jadi nanti anaknya yang ngomong salah itu tidak akan merasa dihakimi juga. Jadi ketika mereka ketika muridnya tahu kesalahannya, itu akan istilahnya dia akan sadar dengan sendirinya. Seperti itu. Saya belum baca ya Bapak Ibu yang itu. Karena yang saya baca itu tentang diskusi interaktif, kemudian keteraturan kelas, kemudian juga yang disiplin positif. Ya, saya akan coba baca, besok saya akan sampaikan jawabannya yang pasti. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Pak Samsudin Ritonga, dipersilakan Pak Samsudin Ritonga. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya Pak ya. Silakan. Ya, pertanyaan saya seperti ini Pak. Pak, 2 hari yang lalu kita kan mengadakan kerjasama dengan pihak instansi kepolisian setempat mengenai literasi. Sementara status saya di sini kan PLT Kepala Sekolah. Kemudian kan aksi nyata itu saya mempelajari tentang program literasi. Sementara di situ dokumen-dokumen yang harus diunggah itu kan bentuknya hanya untuk guru gitu Pak. Jadi kira-kira Ibu bagaimana siasat saya supaya itu tetap bisa dibuat menjadi aksi nyata. Kemudian yang kedua, apabila itu dibuat dalam praktik baik, apa bisa itu Bu? Kemudian kalau dalam praktik baik itu harus ada latar belakang segala macam seperti itu Bu, seperti kita bikin proposal seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kalau misalnya aksi nyata yang seperti Ibu sampaikan tadi yang bentuknya tidak kemitraan seperti apa Bu? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dipersilakan. Bapak statusnya PLT, tapi kalau mau mengerjakan aksi nyata yang literasi, boleh. Karena Bapak Kepala Sekolah itu kan juga guru. Jawabannya boleh ya Pak ya. Yeah. Ya sampaikan aja di situ bahwa perannya Bapak sebagai Kepala Sekolah ya. Di aksi nyata. Jadi perannya saya sebagai Kepala Sekolah, saya telah melakukan kerjasama ini dalam rangka peningkatan literasi sekolah saya. Di sini ada program-programnya, kemudian bentuk kerjasamanya, kemudian dokumentasinya. Kemudian minta umpan balik kepada gurunya. Pasti diterima Pak. Ya, jangan berkecil hati. Kemudian untuk yang praktik baiknya bisa dilakukan. Kemarin sudah ada contohnya yang kerangka penulisan teknik STAR sama teknik atap ya Bapak ya. Silakan dibaca lagi. Tidak perlu pakai kayak daftar pustakaan Bapak ya. Jadi ceritakan situasi sekolah Bapak, kemudian misalnya rapot pendidikannya di sekolah Bapak itu literasinya masih kurang, masih dalam tahap berkembang, belum membudaya, itu sampaikan capaiannya berapa, kemudian langkah-langkahnya Bapak itu yang akan Bapak lakukan supaya literasinya muridnya di sana itu meningkat, itu disampaikan langkah-langkahnya yang konkret. Kemudian yang terakhir terkait apa ya Pak ya? Pak, siapa tadi? Saya yang terakhir lupa. Pak Samsudin. Yang pertanyaan nomor 3. Pak Samsudin. Aksi nyata Bu yang dalam bentuk kemitraan itu yang bagaimana? Oh iya. Kemitraan Bu, tadi ada yang nanya di kolom chat. Ya. Bentar. Ini saya kita buka. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya
Kayak ini, yang seperti ini itu enggak ada kemitraannya Bapak Ibu. Ya, yang seperti ini enggak ada kemitraan. Yang ada kemitraan itu misalnya ini kemitraan dengan program inovasi. Wah ini lama nih Bapak Ibu. Yaitu dulu nguploadnya bulan Maret, sertifikatnya baru muncul itu bulan Juni atau Juli. Tapi tulisannya di situ Mei tahun kemarin Bapak Ibu ya. Jadi saya nguploadnya itu Maret, kemudian muncul sertifikatnya itu bulan Juni atau Juli, tetapi tulisannya itu 31 Mei. Ya bisa diprediksi ya, Maret, April, Mei, berarti butuh waktu 3 bulan. Kemudian contoh lagi yang kemitraan itu, bentar ini nge-lag ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan kalau yang seperti ini, yang tanpa ada tulisannya kemitraan itu biasanya rata-rata tim validasinya itu dari BMM saja. Itu ya Bapak Ibu dicek sendiri. Kalau mekanismenya validasinya yang pakai kemitraan itu seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya tanggapan dari Dewan Guru misalnya lebih dari 10, maka cepat validasi ya. Saya yang tercepat itu 3 hari Bapak Ibu validasi. Waktu itu mungkin waktu banyak yang nggak beraksi nyata ya. Jadi cuma 3 hari sudah validasi. Saya setornya itu hari Kamis kalau tidak salah, hari Kamis atau Jumat, Senin sudah validasi. Kapan validasi? Biasanya hari Senin dan Rabu. Ya, Senin dan Rabu. Jadi itu saya upload hari Kamis, saya cek hari Senin ternyata sudah. Kemudian kalau yang non kemitraan, validasinya itu langsung dari tim PMM. Tetapi kalau yang kemitraan divalidasi oleh tim PMM dulu, habis itu ke mitra, kemudian balik lagi dari mitra ke tim PMM, terus kemudian terbit sertifikat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mekanismenya kalau yang kemitraan. Karena tanda tangannya beda. Kalau yang dari tim PMM itu ditandatangani Dirjen GTK. Sedangkan yang dari kemitraan itu dari kemitraannya misalnya dari UNICEF, dari HP, dari inovasi, kemudian dari VNV. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Oh ya Ibu Dwi, ini tadi kan Ibu masalah kemitraan ini ada yang nanya juga Bu di kolom chat. Apakah kalau yang kita gunakan adalah aplikasi seperti e-book creator untuk bahan ajar, apakah itu termasuk kemitraan atau bukan Bu? Yang yang Smart Art gitu ya. Ya. Itu tool online Bapak Ibu. Tool online itu aksi nyata kemitraan dengan inovasi. Kalau tool online-nya itu kan bukan kemitraan, kita pakai aplikasi. Tapi kalau aksi nyatanya nyambungnya bisa ke yang tool online atau yang fasilitasi pembelajaran. Tergantung. Kalau inginnya cepat divalidasi, pakai yang fasilitasi pembelajaran. Kalau yang ingin lama, dimasukkan ke tool online. Tapi bisa dua-duanya itu satu aksi nyata bisa divalidasikan 2. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap Bu Dwi. Oke, untuk Ibu Herawati dari SMA 15 Makassar dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu Hera. Bu Hera, Assalamualaikum Bu Hera. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih moderator dan Ibu Dwi atas izinnya untuk bertanya. Ini pertanyaan saya yang kedua. Dari kemarin kan bertanya, ini dikasih lagi kesempatan, makasih banyak. Yang saya mau tanyakan, tadi saya nyimak bahwa saya kan RHK yang lahir dari sistem itu adalah yang saya pilih adalah penerapan disiplin positif. Nah, saya lihat itu fokus perilaku yang akan diobservasi di situ. Kalau saya membaca itu adalah penerapan segitiga restitusi, Bu ya. Nah, pernah saya dengar juga bahwa RPP yang kita unggah di situ dan Ibu Dwi juga tadi sudah jelaskan tapi di keteraturan suasana kelas bagaimana membuat bagaimana RPP itu dengan fokus perilaku yang akan diobservasi dengan
keteraturan suasana kelas. Nah, yang saya mau tanyakan di sini karena saya memilih penerapan disiplin positif, dan saya lihat perilaku yang diobservasi itu adalah kalau saya baca-baca itu mengarah ke penerapan segitiga restitusi. Nah, pada saat saya membawakan materi nantinya di kelas, pada saat saya mau diobservasi, kira-kira bagaimana ada contoh yang bisa Ibu share ke kami tentang RPP yang ada hubungannya dengan penerapan disiplin positif, karena kalau saya pemahaman saya, maaf kalau salah, di situ ada apa ya namanya, dia ke penerapan segitiga restitusi kalau saya tidak salah. Nah, bagaimana kalau saya mengajarkan materi kemudian bagaimana saya menerapkan penerapan segitiga restitusi di situ pada saat saya diobservasi, mungkin gitu pemahaman saya, maaf kalau saya salah Ibu ya pemahaman saya. Kemudian yang kedua masalah karena di sekolah kami beberapa tim masuk dalam tim penilai kinerja guru. Nah, saya tadi sudah mendengarkan untuk laporan PKG-nya itu salah satunya yaitu bahwa ada RPP untuk teman yang akan diobservasi. Nah, kami ini di sekolah sudah dibagi-bagi bahwa kami ada 7 orang sebagai tim penilai PKG. Nah, 1 orang penilai itu mendapatkan 5 guru yang akan diobservasi. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah 5 teman ini apakah kita sertakan semua RPP-nya sebagai laporan kita sebagai penilai kinerja guru. Kemudian pertanyaan ketiga, maaf ya, mengenai aksi nyata. Nah, kemarin kan pernah saya chat sama Ibu Dwi, pernah juga saya nelpon sama Bu Dwi mengenai kok kenapa sih sampai sekarang aksi nyata saya belum tervalidasi, belum terbit sertifikatnya. Kemarin sempat Ibu Dwi tanyakan bahwa coba sudah berapa yang tanggapi aksi nyata yang dibagikan. Nah, saya lihat di situ tadi dikatakan juga sama Bu Dwi kalau semakin banyak yang tanggapi semakin cepat like di meja validasi ya, begitu katanya Ibu Dwi kemarin. Nah, kemarin jadi saya share kembali akhirnya sampai sekitar ya hampir ada yang lebih 20-an karena saya sudah 4 aksi nyata yang saya buat, tapi satu pun belum ada yang saya dapat sertifikatnya, belum tervalidasi. Nah, saya takutnya karena ini masuk sebagai pengembangan kompetensi saya yang 2 sertifikat yang saya jadikan RHK di pengembangan kompetensi, takutnya nanti pada saat sudah hampir habis ini penilaian untuk mengupload sertifikat saya belum muncul juga kan. Oke, satu Bu. kan dalam banyak 8 poin. Mohon Oke, ya, Bu. terima kasih banyak. Oke, Ya, sama-sama. baik. Silakan Bu Dwi, langsung aja Bu Jadi Dwi. kalau yang tadi penerapan restitusi dalam pembelajaran ya Pak. Ya. Kalau misalnya dalam pembelajarannya ibu menyampaikan materi pasti nggak akan bisa melihat perilaku muridnya ya. Jadi settingannya kelasnya itu kalau Ibu ingin mendapatkan restitusi ya, nanti muncul restitusi kalau misalnya terjadi pelanggaran Bapak Ibu. Kapan terjadi pelanggaran itu kalau misalnya situasi kelasnya itu berkelompok. Jadi kalau itu berarti nanti settingan kelasnya itu berkelompok. Kalau ya seperti itu. Jadi nanti misalnya dalam pembagian kelompok itu tugasnya muridnya ada yang nyeleneh ya. Nyeleneh itu misalnya malah ganggu temannya, misalnya yang harus mengerjakan tugasnya itu dia ganggu atau dia malah pasif. Nah, itu kan termasuk pelanggaran. Nah, itu yang Ibu lakukan restitusi. Nah, tapi kalau ketika sedang mengajarkan materi nggak mungkin kita bisa melihat ada pelanggaran karena kita akan fokus dengan materi kita. Jadi nanti kalau modelnya kalau Ibu pilih yang indikator restitusi itu bisa muncul dan bisa tidak Bu. Kalau misalnya kelasnya kondusif, nggak ada yang melanggar ya nggak bisa kita melakukan restitusi karena muridnya sudah kondusif ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu pilihannya kalau pilih restitusi. Tetapi kalau misalnya ada pelanggaran di dalam kelas, baru kita bisa melakukan
restitusi. Itu. Jadi settingan kelasnya harus kita setting ya, supaya nanti kalau kita ingin ada perilaku itu muncul ya, murid yang melanggar gitu ya, ya harus disetting dulu kelasnya. Kita desain dulu kelasnya nanti modelnya seperti apa. Nanti kan pelanggarannya itu kan munculnya misalnya ya tadi ya, murid nyeleneh, ganggu temannya, diskusi sendiri atau malah tidur. Kenapa kok kamu tidur tadi di dalam kelas? Kan bisa seperti itu. Tanya. Langsung Apakah kamu direstitusi Bu ya? Maaf, langsung direstitusi Bu ya? Iya, langsung direstitusi. Restitusinya itu bisa setelah pembelajarannya Bu, kalau seperti itu. Jangan di waktu pembelajarannya. Nanti kan fokusnya itu nanti terpecah. Nggak bisa memfasilitasi murid. Jadi nanti diskusikan dengan observernya nanti sebentar lagi setelah pelajaran ini anaknya saya panggil, saya restitusi gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi anaknya melihat kita melakukan restitusi ya pada saat pelajaran selesai Bu ya. Iya, seperti itu. Kalau misalnya saat pembelajaran kita fasilitator di pembelajarannya kan nggak bisa maksimal kalau kita restitusi satu orang, kita hanya fokus satu orang, yang lainnya nggak terlayani kan. Itu ya Bu ya. Kemudian yang untuk tim PK tadi sudah saya sampaikan namanya laporan harus menyeluruh. Kalau misalnya 5 guru ya 5 guru. Caranya tadi untuk menyikapi yang dokumen yang terlalu berat tadi link sama QR code ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang untuk aksi nyata ya. Ini saya ngomong kepada teman-teman ya Bapak Ibu. Di sekolah sudah saya sampaikan aksi nyata sebaiknya selesaikan bulan Februari. Gitu saya bilang gitu. Paling enggak ada jangka waktu Maret, April, Mei, Juni ya. Kita nunggu validasinya itu. Karena jumlah validatornya tadi kan terbatas Bapak Ibu ya. Ya, maka dari itu lebih baiknya aksi nyata itu selesaikan di bulan Februari supaya kita ada waktu tunggu. Tetapi aksi nyatanya itu Bapak Ibu sudah saya sampaikan, minta telaahkan temannya yang sudah banyak aksi nyatanya diterima. Untuk meminimalkan aksi nyatanya Bapak Ibu dikembalikan. Ya, kalau sudah dikembalikan nanti mau validasi ulang itu ya nunggu waktu lagi Bapak Ibu ya. Bisa cepat bisa lambat. Nah, jadi caranya untuk supaya nggak terjadi seperti itu, aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan, laksanakan segera. Kalau sudah dibuat, minta telaahkan teman yang sudah banyak aksi nyatanya, kemudian bagikan supaya mendapatkan tanggapan yang di atas 10. Itu triknya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau RH-nya 1, aksi nyatanya minimal buat 2 atau 3. Ini bukan kampanye ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kita harus siap-siap. Sudah ngerjakan 4 aksi nyata Ibu, cuman ya tinggal ditunggu berarti sabar ya. Ibu maaf masih nyambung dari pertanyaan yang pertama tadi. Kalau semisalnya kan pada saat kita diobservasi kan kadang biasa suasana kelas itu kondusif, tidak ada perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, kalau semisal nantinya pada saat kami saya diobservasi, kemudian tidak ada perilaku siswa yang menyimpang, tidak ada yang lebih, kan mereka pada tegang karena kami gurunya diobservasi, otomatis siswanya juga tegang loh. Kenapa guru saya diobservasi? Pasti akan tidak kecil kemungkinan dari siswa untuk melakukan semacam perilaku yang menyimpang. Nah, kalau itu tidak terjadi, nah bagaimana observer menilai bahwa kita menerapkan disiplin positif? Seperti itu. Iya, seperti itu. Memang ya jadi Bapak Ibu, walaupun misalnya ketika restitusinya tidak terjadi karena perilakunya itu kelasnya sudah kondusif, Bapak Ibu bisa menyampaikan begini kepada observer. Dari pengamatan saya tadi di kelas, selama situasi kelasnya ini ya, kalaupun ada tidak ada pelanggaran, karena ini sudah terjadi misalnya ini. Kemudian pada awalnya saya sudah mengingatkan tentang misalnya kesepakatan kelas, sehingga anak-anak rupanya sudah sadar bahwa dari kesepakatan kelas itu mereka tertib dan tidak ada pelanggaran. Karena diingatkan seperti itu, makanya
peristiwa pelanggaran yang memerlukan restitusi tidak terjadi. Contohkan apa realnya yang tadi perilaku yang menerapkan disiplin positif itu sehingga mereka nggak sampai di restitusi. Itu bisa di situ disampaikan ke observernya sebagai penguatan bahwa ibu telah memahami konsep restitusi yang akan dipraktekkan jika terjadi peristiwa pelanggaran. Oh iya. Kasih banyak Ibu. Oke. Sudah paham. Kasih banyak Bu Dwi. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Dwi untuk jawabannya untuk Ibu Herwati. Ibu mohon maaf, saya membacakan ada di kolom chat. Mohon izin bertanya Bu, di rapot pendidikan kami yang rendah adalah numerasi. Adakah contoh aksi nyata untuk kepala sekolah yang berkaitan dengan numerasi tersebut sebagai bahan untuk memudahkan kami dalam membuat aksi nyata? Jadi ini rapot pendidikan yang rendah adalah di numerasi. Silakan Bu. Iya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya ambilkan contoh ini. Karena saya itu posisinya sebagai guru ya. Tapi ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah juga. Ini di bonusnya Bapak Ibu, ini sudah yang kemarin tidak ikut aksi nyata, yang RHK kemarin ini sudah saya kasih juga aksi nyata. Di sini ada aksi nyata tentang numerasi Bapak Ibu, silakan dicek ya. Kalau misalnya untuk Bapak Ibu kepala sekolah, hal yang bisa dilakukan itu bisa saat kombel Bapak Ibu. Saat kombel itu bahas tentang numerasi yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Ya, capaiannya seperti apa, terus kemudian di situ tanya permasalahan apa yang terjadi, kondisi realnya. Jadi saran dan masukannya dari guru atau permasalahannya catat, jadi notulen. Ya Bapak Ibu ya, itu kapan kombelnya itu harus jelas, kapan kejadiannya kombelnya, kemudian topik yang didiskusikan itu terkait literasi, kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan, ya, misalnya dari situ disarankan bahwa guru harus melakukan aksi nyata yang topik numerasi ya, seperti itu. Kemudian bisa seminggunya itu dipantau lagi, apakah berapa guru yang melakukan yang mulai mempelajari aksi nyata numerasi, seperti itu. Jadi semacam kayak survei. Misalnya ada 30 guru, sudah ada 15 guru yang mengerjakan aksi nyata. Seperti itu sudah jadi aksi nyata numerasi Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Dwi atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, karena sekarang udah menginjak 21.18. Kepada Bapak Jamilu dari Min 1 Tuban, dipersilakan Bapak Jamilu, dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Oke, silakan Bapak Lajamilu. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini mungkin yang peserta kedua yang dari madrasah atau dari Kemenak ini. Tapi saya mengikuti dengan seksama, mengambil ilmunya, yang saya mudah-mudahan kalau tahun-tahun berikutnya kita juga dari Kemenak bisa diikutkan di PMM ini. Amin. Setelah saya mencermati 2 malam ini, dan tadi malam dan hari ini, malam ini, yang saya perlu minta kejelasan tentang praktik baik yang ada di PMM ini. Ini kan isinya praktik baik, kalau dulu kan mungkin seperti best practice itu ya. Jadi mungkin kalau praktik baik ini kemungkinan adalah isinya berupa ilustrasi ya. Kalau mungkin saya keliru mohon diluruskan Bu.
ilustrasi kondisi keadaan sekolah atau keadaan pembelajarannya di sekolah ini atau keadaan siswa. Misalnya setelah ditulis, apakah misalnya setelah ini saya sebenarnya juga adalah guru seorang penulis ini. Apakah misalnya praktik baik ini kan tadi tidak perlu, kalau saya dengar tadi, kalau nggak salah dengar ini, tidak ada daftar pustakanya. Apakah misalnya kalau misalnya kita sudah buat ini, kita bisa bukukan misalnya untuk mungkin bisa di apa sebagai bisa kita upload juga mungkin ke PMM nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang dulu kita namanya cerita praktik baik atau ide praktik baik itu kan memang kita dulu namanya istilahnya best practice Bapak Ibu ya. Kalau di best practice itu bagian satu itu biasanya tentang latar belakang. Kemudian juga ada daftar pustaka, hampir mirip kayak PTK sama kayak penelitian ya Bapak Ibu. Sedangkan kadang kemampuan Bapak Ibu dalam mengolah misalnya sumber daftar pustaka itu masih ada yang istilahnya ada yang mahir, ada yang berkembang, ada yang cakap ya Bapak Ibu ya. Karena itu untuk tidak menyulitkannya Bapak Ibu, maka ada istilahnya namanya cerita praktek baik. Ya. Kemudian kalau misalnya Bapak itu istilahnya bukunya ingin atau cerita praktek baiknya ingin dijurnalkan, tentu saja harus ada kaidah pustaka atau sumber relevan ya. Kalau misalnya mau dijurnalkan, beda nanti tulisannya pasti akan beda dan pengambilan datanya itu akan bersifat ilmiah Bapak Ibu. Tetapi kalau yang di sini untuk memudahkan guru itu ini Bapak Ibu ya, saya bukakan ya. Ide praktek baik itu seperti apa ya? Di sini kalau kita buka ide praktek baik itu ada kategori-kategorinya Bapak Ibu ya. Di situ ada yang proyek, ada literasi numerasi, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini ya, ada artikel kebijakan, asesmen, kemudian hukuman fisik, ice breaking ya, dan lain sebagainya itu ya. Kita coba misalnya kita ambil yang literasi. Nah di sini ya. Ini misalnya kita ambil contohnya meningkatkan literasi murid dengan celengan literasi. Yang menulis ada Pak Rubito ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat isinya ide praktek baik itu seperti apa. Ini bapaknya itu sudah mengikuti pelatihan cerita praktek baik. Ini sudah melalui kurasi Bapak Ibu ya. Jadi maka layak tayang di PMM. Ini ada poinnya Bapak Ibu. Poinnya membuat cerita praktek baik kalau tidak salah 6 ya. Nah ini di sini latar belakangnya. Nah ini ya. Ini hanya sifatnya kan tulisannya ide dari penulis ya Bapak Ibu. Nah ini saya merasa perlu ada ruang untuk menampung karya literasi murid. Karena apa? Di sana itu di sekolahnya tidak ada tempatnya permasalahannya. Maka di situ dia nulis. Nah, saya perlu ruang atau tempat supaya karya literasi murid itu dapat terdokumentasikan seperti itu. Nah ya Bapak Ibu ya, itu ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian, nah ini, kemudian langkahnya apa Bapak Ibu? Nah, saya memiliki idenya apa di situ? Celengan literasi modal cetak buku ber-ISBN. Jadi ini mungkin ide awalnya, literasi yang bertumpuk kertas-kertas itu tidak berguna, lebih baik dijadikan buku. Lah untuk mencetak jadi buku perlu misalnya pendanaan lah. Caranya mendanai bagaimana? Pakai celengan literasi. Misalnya anaknya itu ini. Nah, misalnya setiap hari nyelengi 2.000 untuk keperluan apa? Nanti supaya bisa cetak buku. Ini sepertinya ini ya idenya ya Bapak Ibu ya. Kan ini mudah diterapkan oleh guru-guru yang lain juga daripada minta uang langsung 50.000 ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian aksi nyatanya seperti apa? Anak-anak membuat celengannya Bapak Ibu. Nah ini.
Langkahnya, oh ternyata bukan menabung di sekolah, menabung di rumah. Nah, seperti ini. Langkah ketiga ya seperti apa? Mengumpulkan hasil celengannya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Tulisan muridnya dikumpulkan. Nah, ini kemudian kalau sudah keuangannya sudah cukup dan tulisan bukunya itu memenuhi, itu dicetakkan ke ISBN. Kemudian bagikan produk. Dari sini apa yang dipelajari Bapak Ibu ya? Di situ ada istilahnya pertama hidup hemat, cermat ya. Kemudian anak-anak berusaha mandiri kan ya dengan istilahnya membuat celengan. Kemudian juga istilahnya bisa memacu semangat literasinya. Kemudian juga kolaborasi antara guru dengan keluarga. Kan ini dicek di rumah ya tabungannya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh praktik baik. Di sini semuanya enggak ada daftar pustakanya kan Bapak Ibu ya. Ya, itu ya. Kemudian di sini ada profil penulisnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini penulis cerita praktik baik. Kemudian kuratornya ini penelaah cerita praktik baik. Nah, Fitri Alinisi ini berarti pernah ikut pelatihan praktik baik, baru nanti dia ikut seleksi kurator ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jenjangnya ini pertama jadi penulisnya dulu, kalau sudah jadi penulis terus kemudian lulus bisa menjadi kuratornya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Semoga malam ini kita semua nih Bapak-Bapak Ibu yang hebat mendapatkan pemahaman dan inspirasi yang luar biasa. Ternyata di PMM begitu banyak sekali resources atau sumber praktik baik yang bisa memperkaya hasanah kita, pembelajaran kita menjadi lebih inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Berhubung waktunya sekarang sudah menginjak 21.28, Kang Usep, Assalamualaikum Kang Usep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar. Oke, siap, Kang Ada Usep. yang bisa dibantu, Oke, Pak Bapak Anwar? Ibu yang saya hormati, sebelum nanti Kang Usep akan mengambil sesi foto, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum sempat saya panggil. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang dari saya yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya akan langsung serahkan ke Kang Usep dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi yang malam ini luar biasa, kita dari jam 8:30 sampai jam 9:30 sesi tanya jawabnya sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Dwi. Selanjutnya Kang Usep, mangga. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya peserta workshop KF Academy yang luar biasa hebat yang hadir di malam kedua ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dwi Setiawati sebagai narasumber yang luar biasa sekali sampai di malam kedua ini. Pak Anwar juga yang mendampingi Bu Dwi yang setia ya mendampingi Bu Dwi. Bapak Ibu, kita masih tersisa 2 hari lagi di hari besok di waktu yang sama di pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Besok mungkin akan lebih banyak untuk berdiskusi ya Bu ya. Akan lebih banyak untuk berdiskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum bertanya hari ini, yang belum dapat kesempatan untuk bertanya hari Besok ini. ada aktivasi komba sama refleksi pengembangan kompetensi guru. Mungkin cocok untuk yang laporan TKP. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi. Itu ada gambaran dari Bu Dwi, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri untuk sesi malam hari ini, kita akan dokumentasikan. Di sini kita ada 25 slide yang nanti hasil dari dokumentasinya akan langsung saya kirimkan pada WhatsApp grup Bapak Ibu, termasuk dari hari yang kemarin. Bapak Ibu boleh diperkenankan untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Di sini masih ada di slide yang pertama yang raise hand kemudian tidak on kamera. Boleh ya on kamera terlebih dahulu Bapak Ibu? Dan saya mohon izin apabila tidak on kamera maka saya akan lower hand ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon izin. Oke, agar nampak bagus Bapak Ibu ya. Jadi di slide yang pertama semuanya on kamera. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya menurunkan tangan Bapak Ibu yang tidak on kamera. Oke. Izin Pak Anwar sebentar ya Bapak Ibu ya. Silakan. Oke.
Di slide yang pertama sudah hadir Senyum semua, Bapak Ibu. sudah on kamera. Oke. Baik, Pak Ferdi, apakah mau on juga Pak Ferdi? Oke. Saya lagi pengen off. Baik Bapak Ibu. Kita akan mulai dokumentasikan dari slide yang pertama. Boleh Bapak Ibu senyum ya. Kalau sekarang sepertinya udah boleh ada gerakan gitu Pak ya? Atau masih di masa-masa netralitas terlebih dahulu Bapak Ibu ya? Kita senyum aja dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita Boleh nomor 7 ke atas tapi 7, 8, 9, 10. Boleh kita mulai senyum Bapak Ibu. Kita akan dokumentasikan dari slide yang pertama. Saya akan hitung. Baik, 1, 2, 3 senyum Bapak Ibu. Oke, tahan sebentar. Saya akan teruskan ke slide yang kedua. Mohon ditahan Bapak Ibu senyumannya sebentar saja. 1, 2, 3. Oke, saya teruskan ke slide yang ketiga. Mohon ditahan Bapak Ibu sebentar senyuman manisnya. Baik, 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Meskipun udah malam, udah ngantuk, tapi masih pada manis semuanya nih. Oke, kita mulai ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, slide yang kelima. 1, 2, 3. Slide yang keenam. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketujuh. Mohon ditahan. 1, 2, 3. Slide yang ke-8, 1, 2, 3. Oke, slide yang ke-9, 1, 2, 3. Oke, slide yang ke-10, 1, 2, 3. Baik, slide yang ke-11, 1, 2, 3. Slide yang ke-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bapak Ibu dari slide ke-12 sampai dengan 24 tidak ada yang on kamera, tapi tetap akan saya dokumentasikan. Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di malam kedua ini. Kita masih tersisa 2 hari lagi di hari besok. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.